Sebelum Ngawi Selatan menjadi negara republik dan merdeka seperti sekarang, pernah dijajah 2 kali oleh bangsa Suki. Ada satu tokoh yang saat itu ikut memerdekakan Ngawi Selatan dan dikenang sebagai pahlawan Ngawi Selatan, yaitu pria yang bernama Amba dan bermarga Tukam. Keluarga Tukam adalah keluarga bangsawan asal Ngawi Selatan yang dikenal sebagai keluarga pahlawan bagi rakyat Ngawi Selatan. Sebagai keluarga yang memimpin wilayah Ngawi Selatan, keluarga Tukam secara turun-temurun aktif dalam pengelolaan negara. Keluarga Tukam sangat dikenal baik oleh masyarakat akan kepemimpinannya yang sangat baik. Amba Tukam lahir tahun 1924 sebagai anak kedua Kakang Tukam, duke atau kepala keluarga Tukam saat itu. Amba tumbuh cerdas, berkarakter kuat, dan unggul di bidang akademik maupun olahraga, meski tanpa kasih sayang seorang ibu. Setelah menyelesaikan pendidikan menginjak umur 26 tahun, Amba tertarik dengan dunia politik. Dia ingin menjadi tokoh politik seperti ayahnya. Tak seperti kebanyakan penjabat yang memilih jalur koneksi atau kekayaan. Ia memilih jalur politik dari bawah, bekerja sebagai pegawai sipil, hingga menjadi kepala desa karena kepercayaan rakyat. Pada 1955, setelah ayahnya wafat di umur ke-56 tahun karena penyakit tidak diketahui, Amba mewarisi jabatan duka atau kepala keluarga karena saudara tertuanya adalah seorang perempuan yang tidak memungkinkan seorang perempuan mewarisi tahta. Setahun kemudian di tahun 1956, Republik Suki menginvasi Ngawi Selatan dengan teknologi militer canggih, serangan rudal balistik, serta kekuatan tempur utama bangsa Suki, yaitu meriam Yaping, menghancurkan wilayah Ngawi Selatan. Membunuh jutaan orang, termasuk saudara perempuan Amba. Amba Tukam kemudian ditangkap, diinterogasi oleh Presiden Suki saat itu yaitu Sukiyair. Dia disiksa selama 3 minggu lamanya. Dia kemudian berhasil kabur menggunakan sekotak susu yang di matanya adalah cara untuk kabur dari penjara. Menggunakan kecerdasannya, dia bisa kabur dengan lancar. Dipenuhi dendam dan tekad, sejak 1957 Amba membangun gerakan kemerdekaan secara rahasia dengan identitas samaran melalui perusahaan. Dalam 12 tahun, ia mengumpulkan hingga 19 juta anggota tersembunyi. Puncaknya pada 1969, ia memimpin operasi penyusupan, menyamar sebagai tentara Suki, dan menculik Jenderal Suki di jam 3 pagi. Menyerbu pusat pemerintahan, dan bahkan berhasil membunuh Presiden Republik Suki yaitu Sukiyair. Ngawi Selatan pun menyatakan kemerdekaan dan menjadi republik independen, dipimpin oleh Amba Tukam sebagai presiden, dan mulai menggunakan simbol keluarga Tukam sebagai simbol negara. Selama 4 tahun, negara berkembang pesat. Namun pada 1973, Kaisar Pacik Zeus II wafat. Tahta diteruskan ke putra mahkotanya. Ngawi Empire di bawah kepemimpinan Kaisar Tailson Olmert. Ia kemudian berdiskusi dengan Perdana Menteri Sukinyahu dan bekerja sama dengan Republik Suki untuk merebut kembali wilayah tersebut. Ngawi Selatan yang masih lemah akhirnya kalah, dan Amba Tukam gugur dalam serangan rudal balistik Republik Suki di Istana Presiden. Perjuangan tidak berhenti. Republik Ngawi dipimpin Rusdiman Syah di tahun 1973, lalu dilanjutkan kepemimpinan Ironi Syah di tahun 2009, ikut terus membantu dan memperjuangkan kebebasan Ngawi Selatan. Hingga terbentuk Perserikatan Bangsa Rongawi atau disingkat PBR yang diikuti 96 negara. Akhirnya, pada 6 November 2025. Breaking news.
Hari ini, tanggal 6 November tahun 2025, Perdana Menteri Republik Suki baru saja menandatangani kebebasan wilayah Ngawi Selatan yang selama ini 69 tahun dijajah. Presiden Republik Ngawi, Pak Ironisya, selaku Ketua Organisasi Perserikatan Bangsa Rongawi, atau disingkat PBR, yang mengusulkan kemerdekaan Ngawi Selatan sebagai negara independen, memberikan pernyataannya di konferensi pers di Istana Presiden tadi siang. Meskipun kita berbeda negara, kita berbeda pulau, tetapi kita bangsa Rongawi, memiliki sejarah yang sama. Republik Suki yang dulunya adalah sahabat kita, saudara kita. Tidak ada yang menduga Rongawi akan pecah. Pak Ironisya menyampaikan kekecewaannya kepada Perdana Menteri Sukinyahu, pemimpin Republik Suki. Setelah perubahan kepemimpinan Ngawi Empire dari Kaisar Tailson Olmert yang mendukung Republik Suki, kemudian tahta diteruskan ke Kaisar Fuad Charles III yang mendukung kemerdekaan Ngawi Selatan. Perdana Menteri Republik Suki yaitu Sukinyahu kemudian menandatangani kebebasan Ngawi Selatan. Ngawi Selatan resmi merdeka sebagai negara republik dan diakui seluruh dunia. Untuk menghormati Amba Tukam sebagai pahlawan, setiap presiden menggunakan marga Tukam. Dan rakyat berhak memakzulkan pemimpin yang tidak berintegritas demi menjaga warisan perjuangannya.